Selamat malam para warga sipil, kembali lagi dengan Bapak-bapak live di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Di sini saya ditemani dua rekan saya, Pak Saprol dan juga Pak Eng, dan pada malam ini kita akan membahas sesuatu yang sangat lumayan. Biasa aja. Ya, sorry. Ya, nggak bahas sesuatu yang Apa aneh-aneh. itu bahasa apa itu? Nggak jadi Nggak sih. jadi ya. Mau bahas 17 plus 8 gimana kabarnya kayaknya berat ya. Nggak usah lah ya. Bukan 17 Agustus bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Kalau itu bagus. Bagus. Oke, jadi di sini kita bakal bahas hari ini tuh adalah ya sebelumnya kita salam-salam dulu. Kembali lagi di Bapak-bapak live di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Oke, jadi kita hari itu bakal bahas topik yang kalau menurut saya itu buat kalian para orang tua ya harusnya geleng-geleng lah, bakal ya mind blowing gitu. Ya. Jadi gini, kenapa sih anak-anak itu lebih cepet niru teman-temannya atau lingkungannya gitu kan daripada nurut sama kalian nih para bapak-bapak yang punya anak-anak kecil itu kan. Ya kebetulan yang jelas ini ada kalian yang jelasnya sudah punya anak kecil, apalagi ada Pak Eng yang profesinya sebagai guru sekolah dasar menghadapi banyak anak-anak gitu kan. Jadi ya mungkin malam ini harinya Pak Eng ini untuk membahas ini. Jadi gimana pembahasannya, kita langsung aja. Oke, jadi gini, yang bakal saya bahas tuh gini, saya pernah baca tuh ada teori dari Albert Bandura kalau nggak salah. Betul. Jadi itu namanya social learning theory, di mana di situ tuh anak itu belajar bukan bukan karena dinasehatin gitu loh, tapi lebih karena ngelihat sama niru, Ya. ya kan. Nah pertanyaannya itu buat kalian berdua gini kan, kenapa sih kok kalau anak-anak tuh ngelihat temennya kayak misalnya gosok gigi gitu, ngeliat temennya gosok gigi, itu baru mau ikutan gosok gigi. Tapi kalau disuruh sama bapaknya itu nggak mau gitu kan. Lari-lari dulu ya. Iya lari-lari, nangis bahkan gitu kan, kayak rasanya itu berat banget gitu loh. Kayak malah ngajak berantem. Ngajak berantem. Nah itu menurut kalian gimana? Siapa mau berkomentar dulu? Pak Saprol yang punya pengalaman. Iya punya pengalaman nih. Gimana Pak Saprol? Gimana ya? Apa tadi lupa itu? Masalah ini kalau anak-anak tuh lebih nyerap lingkungan sosial ya. Jadi kayak misalnya dia disuruh gosok gigi, disuruh kita nggak mau. Iya. Ya, Kalau gitu. temannya gosok gigi baru mau ikutan. Gimana tuh? Sebenarnya itu tergantung dari orang tua juga sih. Oke. Kalau mungkin karena anak-anak yang seperti itu kan karena misal yang sudah sekolah itu kan waktunya lebih banyak sama teman-temannya toh. Iya Nah, sih. Ini Iya usia sih. sekolah ya? Ya di usia sekolah. Kalau sedangkan sama orang tuanya kan paling berapa jam sih, misalkan saya pulang jam 6, jam 7. Paling bisa kasih waktu sekitar 2 jam kan. Iya. Makanya peran penting orang tua itu memang benar-benar harus bisa mengimbangi dengan aktivitas anak yang ada di sekolah. Berarti Maksudnya secara gini. kualitas lah ya. Ya, maksudnya gini, dalam 2 jam itu sebisa ya nggak usah 2 jam deh, 1 jam aja. Yang penting kita itu lebih, menurut saya sih, kayak harus quality time yang intens ya bahasanya ya. Iya, 1 jam makanya itu lebih berkualitas. lebih berkualitas. Karena ketika kita, kayak tadi yang dicontohin, akhirnya nanti role modelnya malah jadi temennya dong, lebih Iya, ke temennya bukan lebih ke orang lingkungannya tuanya. tadi ya. Iya, padahal kan itu anak kita loh. Nah, Iya. itu. Kalau saya pribadi sih lebih ke, memang iya benar ada beberapa kali yang misalkan kita nyuruh mandi aja nggak mau, lari-lari dan sebagainya, atau nyuruh misalnya gosok gigi dan sebagainya. Kalau di sekolahan kan lebih ke kalau temennya makan ya ikut makan kan, apalagi ada program apa itu yang makan. Nah, Ya yang itulah. itulah. Iya. Nggak apa-apa ya sebutin ya. Nggak apa-apa. MPG Itu ya. program bagus. Itu udah bagus. Itu kadang-kadang anak ketika makan di rumah mungkin nggak rame ya situasinya ya, itu Ya. cenderung lebih mau sih makan, cuma waktunya kan lebih lama. Betul. Dan lebih ke kayak ogah-ogahan nggak sih, benar nggak? Ya harus naik darah dulu orang Nah. tuanya. Iya. Sedangkan kalau di sekolahan mungkin ya karena teman-temannya juga banyak yang makan kan, otomatis kan mau nggak mau juga harus makan, harus dihabiskan seperti itu. Makanya tadi saya bilang peran orang tua juga benar-benar harus aktif tuh dalam ketika kita sudah bertemu dengan anak sebisa mungkin ya kita harus main lah dan ikut ke dalam bercandaannya anak lah, empati lah dan sebagainya. Macam-macam sih sebenarnya. Jadi kalau kita itu tidak ikut ke dalam kehidupannya anak, ya ibaratnya kita lebih cuek terhadap anak, udah capek kita tidur. Itu bakal nanti role modelnya bisa jadi
lama-lama ke temennya semua. Atau bahkan tetangga ya. Tetangga bisa, Iya. atau temennya yang maaf nih, kadang-kadang kan ada temen yang bercandaannya pukul-pukulan lah, Ya, apalah, nah nakal lah ya. itu. Dan Ya. itu peran orang tua menurut saya lebih ke kita juga ngasih tahu yang baik lah, yang baik gimana, yang nggak baik gimana. Itu sih, kayak gitu sih. Jadi Mantap, mantap. kalau dengan rutinitas walaupun 1 jam kita dengan anak, kalau kita dilakukan ulang-ulang, insya Allah lebih ke kita itu lebih nurut lah, ibaratnya lebih apa ya, lebih menjadikan kita sebagai role modelnya. Ngeri kalau yang istrinya psikolog tuh kayak gitu Menurut teman-teman. saya seperti itu ya. Tapi kalau saya simpulkan dari Pasapro itu kan berarti walaupun secara kuantitas sama Iya. anak-anak tuh kurang karena jam kerja yang udah Iya, pulang betul. jam malam, tapi berusaha tetap main di kualitas. Iya, Betul ya. betul. Intensitas tadi, wis mantap sekali. Gimana dari Pak Guru? Gimana nih Pak Eng? Kalau dari saya ada beberapa teori dan pengalaman lah ya, seperti biasa. Kalau tadi bahas tentang gosok gigi misalnya, ya memang sebisa mungkin kita nyontohin sih. Karena nanti memang dia lagi di fase role modeling kan. Ya. Dia mencari sesuatu yang bisa dia tiru. Kalau disuruh, memang otaknya tidak bekerja untuk menuruti. Secara apa ya? Secara kita sadar, kita aja misalnya nih, kalau ini disclaimer dulu, ini kita pakai pendekatan humanisme dulu nih. Ya. Kalau kita disuruh, itu kadang kita malah malas melakukannya. Ya. Berontak ya. Ya, ada sistem defensif tubuh kita gitu. Nah, ketika mungkin kita malah, oh ayah mau sikat gigi dulu, nah gitu, dia malah punya apa ya, copycat tadi mungkin ya, sistem yang pengen bikin si anak ini meniru. Nah, jadi alih-alih kita menyuruh, kita lebih baik kita duluan. Itu Ya, kayak kita duluan. Oke. Ya. Atau mengajak lah ya. Ya. Mengajak gitu. Itu satu. Makanya dari sistem copycat ini ketika ketemu sama teman, cuma ini ada fasenya sih kalau kata beberapa teori itu, misalnya dari usia sebelum sekolah, itu kata ayahku, kata ibuku. Jadi dia masih nurutin orang tuanya. Tapi ketika dia udah masuk SD, ya usia SD itu kata guruku. Nah, dia ngikutin banget tuh kata gurunya. Guru ya. Nah, kapan fase dia mengikuti banget temennya itu fase remaja. Ini dimulai udah kelas 5, 6, SMP, SMA bahkan. Sampai SMA ya. Jadi kata temenku, yang dia percaya kata temenku. Ya kan kita pernah lah di fase jadi kayak kita lah percaya dan kita ingin melakukannya gitu. Nah, dari konsep ini sebenarnya kalau di umur anak kita yang mungkin belum SD lah ya, belum SD, ini kita masih jaya-jayanya sebagai orang tua. Karena dia masih mendengarkan kita sebenarnya. Jadi kalau mau pakai persentase, hampir 100% kata ayahku, kata ibuku. Sisanya dia masih tanda tanya. Misalnya dia lihat temannya mukul, mungkin dia akan coba mukul. Tapi dia pasti ingat, oh kata ayahku nggak boleh mukul, misalnya gitu. Ya, karena ini terjadi juga ke anakku kebetulan, kemarin dipukul teman, terus mungkin dia mencoba yang tadinya dia nggak pernah mukul, dia pengen mencoba sensasi mukul gitu loh. Dan kebetulan kejadiannya waktu dia marah, marahnya banget, karena dia lagi rebutan mainan sama temennya, terus kebetulan saya di situ, jadi saya bisa langsung handle, saya jauhkan. Oke, kamu marah? Iya, aku marah. Oke, pukul ayah. Pak, langsung pukul tanpa pikir panjang, tanpa ada spasi, langsung. No hesitation. Iya, langsung pukul. Second. Langsung di dada remuk kayak. Selama ini nggak pernah ngajarin mukul, sekalinya diminta mukul ternyata mukul beneran. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah ketika dia mukul, itu kita nggak ngajarin dia mukul. Tetapi nanti setelah itu poin yang paling penting. Jadi aku habis dipukul, aku tenangin dulu, tarik nafas, keluarkan, hitung sampai 10, 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai tenang baru, oke, tadi Ai melakukan 2 hal. Yang pertama mukul, yang kedua mengatur emosi. Mana yang bikin marahnya hilang. Jadi itu, jadi biar bisa membedakan. Oke, kalau misalnya aku, makanya disclaimer dulu. Kalau kita pakai pendekatan humanis, kita akan merasa menjadi mereka duluan gitu loh. Oh, saya tuh kalau marah, terus kemarin aku dipukul, kayaknya aku pengen nyoba mukul. Nah, karena pengen nyoba mukul, kalau
kebetulannya dipukul temennya, kita lebih repot. Iya. Makanya ya walaupun bukan mendang-mending, Mm. ya aku mending dipukul diriku sendiri supaya dia ngerasain sensasi mukul, tapi habis itu dia refleksi. Oke. Oh, mukul itu tidak membuat emosi jadi lebih Lebih baik. tenang. Bahkan ayahku kesakitan, yang dia nggak salah. Terus ada satu hal lagi yang bisa dia lakukan, yaitu mengatur nafasnya. Wih. Yang mana itu bisa meredakan emosi. Hmm. Jadi kata ayahku masih berlaku sebelum dia sekolah sih. Nanti habis sekolah mungkin udah pakai kata guruku gitu. Oke. Kata teman gue gitu Oke. segala macam. Ya Mungkin berarti lebih ke ya. golden age gitu ya. Usia Golden Age 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun. Iya, iya. Golden Age 2 tahun. Itu lagi perkembangan neuroscience. Ya berarti di sini tuh mencoba ngambil sepatunya dulu gitu kan. Betul. Setelah itu baru pakai sepatunya dulu. dikasih A/B test kalau di dunia teknologi. Lebih simpelnya gimana coba? Dikasih dua pilihan. Jadi Pak Eng berusaha masuk ke sepatunya dia dulu ngambil Oke. perasaannya dia gimana kalau jadi dia, Perasaannya, gitu iya. kan. Setelah itu validasi anaknya tadi. Silakan, kamu ada dua pilihan nih. Pertama dikasih pilihan buat mukul, sama pilihan yang kedua buat mengatur emosi. Oke. Baru nanti dikasih konklusinya. Ayo mana nih yang bagus gitu kan. Oh iya. Itu kalau di dunia software engineering itu namanya A/B test. Wah, bagus. Saya praktekkan besok nih. Karena mukul. Siap-siap Ya berarti Oke. sebenarnya ya solusinya kalau misalnya ya kalau tadi kan misalkan saya bawa contoh anak-anak tuh niru kayak misalnya Betul. gosok gigi susah. Ya. Lebih niru temannya mau gosok gigi apa enggak aja kalau teman-teman yang gosok gigi dia ikutan. Berarti kan sebenarnya kayak gitu ya suruh nginep aja anak rame-rame ya gosok gigi. Kalau dari Pak Eng tadi solusinya adalah tetap validasi dulu aja gitu kan. Validasi dulu emosi anak, terus ajarin sesuatu supaya dia nggak sekedar niru apa yang dilakukan temennya. Iya. Dalam konteksnya tadi temennya itu mukul. Iya, betul. Dan tentunya itu juga bukan hal yang bisa 1 kali 2 kali seperti yang dibilang Mas Aprol. Ya. Harus ada intensitas yang cukup dari orang tua. Oke, jadi intinya anak itu cepet banget niru lingkungannya itu kan, tapi ya harus ada kontrol dari kita dari orang tua, karena memang kayaknya di masa-masa itu anak lebih merasa pengen diterima nggak sih sama Iya, lingkungan. betul. Makanya tadi Pak Sapro bilang teman-teman yang makan dia jadi mau makan sampai habis gau-gaugahan ya kan. Jadi emang dia butuh diterima secara sosial ya, kira-kira begitulah. Jadi intinya harus jadi contoh nyata lah buat anak-anak ya nggak sih, kesimpulannya betul seperti itu. Oke, jadi kira-kira itulah tadi ya masalah cepatnya anak menyerap lingkungan sosialnya gitu kan, dari teman-temannya, dari tetangga gitu kan. Nah sekarang yang saya pengen ngobrol itu adalah masalah orang tua versus teman sebayanya anak-anak nih. Nah ini lebih berat nih ya kan. Jadi gini, kalau dari sisi psikologis ya, dari psikologis perkembangan itu ada konsep yang namanya peer influence ya kan. Pengaruh apa sih peer itu bilangnya? Sesama. Ya, itulah. Bukan buah pir, bukan. Bukan. Oh, bukan. Enak tuh. Enak apalagi yang peer madu. Iya, apa yang ada madunya itu enak tuh. Kalau di madu ya. Jadi kembali ke topik, jadi di sisi psikologi perkembangan itu ada namanya peer influence gitu kan. Jadi anak itu makin besar kayak tadi udah disinggung sama Pak, itu akan makin percaya sama temennya, sama lingkungannya daripada orang tua itu kan. Nah, kalau misalnya terutama gini ya, mungkin kayak Pak Sapro kan aku udah mulai sekolah ya. Sekolah TK. Ya mulai sekolah TK kan, Pak Eng juga, dan Pak Eng juga ngajar sekolah gitu kan, ngajar anak-anak di kelasnya. Kalau di kelas itu gimana nih, anak-anak lebih gampang nurut ke guru atau malah ke temennya gitu kan, atau malah ke orang tua? Ada pengalaman dulu nggak soal itu? Pak Sapro gimana nih, anaknya gimana di sekolah? Kalau anak saya di sekolah kan sama-sama masih TK nih. Sebenarnya yang kecil itu belum waktunya TK, cuma biar ada aktivitas saja lah. Oh, ikutan. Tapi masuk TK-nya apa KB-nya? Ikutnya TK tuh. Ikutnya TK. Betul, 4 tahun boleh TK ya. Langsung TK. Padahal nggak boleh ya. Nggak boleh Iya, kan. iya. Nah itu udah masuk 4 tahun terus akhirnya. Nah kan biasanya kalau di TK-nya anak saya ini setiap kegiatan di video kan, dikirimkan ke orang tua. Oh, oke. Karena basicnya memang anak saya itu kalau ke orang lain itu lebih pendiam. Oh. Jadi dia itu ngikutin apa arangan itu, cuma ketika saya tanyain di kelas berani bilang enggak, diem aja. Ternyata videonya juga masih diem. Mungkin karena ini juga baru ya, masih TK. Nggak tahu itu harus gimana ya saya. Mungkin padahal kalau di rumah beda.
Oh, di rumah. Wah, pokoknya yang itu yang jadi kuda lah, jadi apa dan sebagainya. Wah, nggak selesai-selesai lah. Nah itu. Mungkin karena basicnya memang anak saya masih pemalu ya, tapi ngikutin apa arahan yang ada di kelas sebenarnya. Tetap ngikutin arahan di kelas. Tetap itu. Berarti belum terlalu terinfluence ya dengan Belum yang sih, sebenarnya belum. kalau kecil itu ya. Masih tetap Iya. dari orang tua ya. Oke. Kalimat ada nggak kalimat yang Iya, kalimat yang dibawa pulang gitu. Ah, betul. Kalimat Gimana? Kalimat-kalimat yang dibawa pulang tuh misalnya temennya ngomong apa kayak misalnya ngomong Belum sih. anjay gitu. Karena saya kan jarang ketemu nih. Oh. Jadi belum ke arah situ sih kalau saya pribadi, masih kalimat-kalimat yang ada di rumah sih sebenarnya. Belum ada pembawaan dari sekolahan yang dibawa ke rumah. Kalau saya pribadi belum. Belum terinfluence dari luar ya. Jadi Ya. menurut saya masih aman, karena memang saya lebih ke gimana caranya ketika saya pulang ketemu anak, ya udah gitu. Di situ yang diajarin yang bagus-bagus. betul. Berarti tetap berusaha berusaha. menginfluence anak lah ya. Iya. Apalagi ya tadi masih umur-umur yang lebih nurut sama orang Berarti tua. kan masih di bawah 6 tahun tuh anak saya Iya. semua. Ada yang 5 tahun lebih sampai 6 tahun sama 4 tahun. Itu selisih 19 bulan lah. Nah itu. Jadi memang saya harus mengalah nih. Jangan sampai HP dulu, tapi saya harus anak dulu. Itu saya seperti itu. prioritas. Prioritas. Betul. Walaupun mungkin teman-teman yang kenal saya di luar gimana, tapi sebenarnya Hello Kitty loh saya loh. Karena memang saya itu dari kecil memang kita dengan anak kecil, bukan pedofil ya, maaf ya. Berarti kalau dari sisi Pak Saprol mungkin gini ya, karena merasakan untung ini masih di usia yang belum terinfluence lingkungan tuh berusaha ngasih intensitas untuk influence tadi gitu, ngasih yang baik-baik, dibarengin terus gitu kan. Wah, boleh juga itu caranya gitu ya. Makanya ketika kita lagi permainan nih, misalnya permainan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Berusaha kita menjadi yang kalah. Sebenarnya nggak tahu, boleh apa enggak. Nanti ada teori. Ya oke, nanti bisa disebutkan ya. Itu berat sih itu. Walaupun sebenarnya kayak kita gemes banget sih kan, ya. Kayak contoh nih, permainan simpel, batu kertas gunting itu udah. Kita kalah. Itu saya pribadi, karena memang anak saya ketika saya wah udah langsung ayo curang aja deh. Sama lagi gitu ya, sama ya. Itu mungkin ada teorinya ya Pak, yang coba ada nggak? Silakan. Ya berarti kira-kira itulah ya, kalau dari sisi Pak Saprol memang untuk kondisi anaknya belum terlalu terinfluence dari dunia luar. Karena memang masih yang tadi Pak Eng bilang, masih apa kata orang tua, ya kan? Tapi itu juga tetap perlu dibarengi dengan intensitas ngasih influence ke anak, ya kan? Sebisa mungkin ya kan? Itu kalau dari Pak Saprol. Nah, kalau dari Pak Eng gimana nih? Apalagi dengan ada banyak anak di sekolah nih, gimana dengan masalah itu? Apakah lebih nurut ke guru, lebih nurut ke teman, atau kalau ke anaknya Pak Eng mulai terinfluence nih walaupun masih di usia dini juga, gimana nih? Coba. Ya, kalau tadi nyambung ke Pak Saprol ya, jadi tadi yang bahas permainan batu kertas gunting itu kok bisa sama ya? Ini jangan-jangan semua bapak-bapak ini sama ya, sama ya. kayaknya. Oh gitu. Jadi anak kita kan selalu satu ya, batu terus misalnya. Nah kita tuh disuruh apa yang Gunting. kita disuruh gunting, ayo harus gunting gitu kan. Oke. Teori sederhananya adalah kita perlu membuat anak merasa menang. Itu penting banget. Karena nanti dia belajar bagaimana sensasi menang itu mengalirkan dopamin gitu-gitu, hormon. Cuma kalau dari teorinya adalah kita harus proporsional. Oke. Jadi kan kita pasti punya pola pengasuhan yang berbeda-beda. Iya. Berbeda-beda ini yang kita maksud adalah persentasenya. Jadi misal kalau tadi Pak Saprol ngalah terus, berarti kita bisa bilang 100% ngalah gitu. Atau 90. Sebenarnya 90 lah. Nah, 90. Ya. Nah, kalau saya lebih ke 70-30. Oke, ya. Gitu-gitu. Kan beda. Beda persentasenya. Memang kita kadang emang harus menang. Ya. Karena gini, ketika kita yang menang sebagai ayah, itu satu membuat dia merasa permainan itu lebih menarik. Ya. Kan kita sering gitu ya, maksudnya kalau pas kalah malah tambah penasaran. Nah itu penting juga. Jadi silakan disesuaikan aja proporsionalnya. Kalau misalnya 70-30 tantrum ya jangan, 90-10 aja gitu loh. Jadi intinya di presentasinya itu aja sih. Kalau dari teman-teman di SD gimana?
apakah orang tua akan nanti berversusan dengan teman sebayanya gitu ya. Ya. Ya, ya. Mungkin saya tanya dulu, waktu kita SD ada nggak anak yang nggak bisa dipengaruhi oleh temennya? Iya, susah juga ya. Ada nggak? Oke. Ada satu nggak, dua anak yang nggak bisa dipengaruhi sama teman-temannya? Misalnya temennya beli es krim, dia karena udah tahu es krim misalnya nggak sehat, Bikin batuk misalkan. iya, Ya. dia tetap Tetap nggak beli. Ya, ya, ya. Ada nggak anak-anak kayak gitu tuh? Ada. 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 Nah, itu yang disebut kalau di Montessori itu fondasinya udah matang. Oke. Karena nggak ngikuti temennya itu ya. Iya. Ya. Jadi Oke. kalaupun dia beli itu karena dirinya sendiri pengen, bukan karena teman-temannya yang beli gitu loh maksudnya. Oke. Nah, fase fondasi ini ternyata adalah di usia balita. Oh, ini benar kayak Mas Afrol tadi. Makanya Saya ini setuju bawah 5 nih. tahun itu ya. Bawah 5 tahun itu Ya. fondasi harus kuat dulu. Ya, Fondasi bahwa betul. kamu kalau mau sesuatu ya karena kamu memang mau gitu-gitu ya. Kadang kita nggak bisa jelasin kayak gitu sih, cuma nanti pada tahapan setelah balitanya ini usia TK PAUD lah ya kita sebutnya. Usia TK PAUD itu usia fondasi. Jadi kalau bapak-bapak yang nonton punya anak di usia itu fondasi banget. Fondasi dalam arti cara berpikir, cara bersikap, cara kita menerima kenyataan. Nah, itu tuh ditanamin di situ tuh. Ya. Oke. Caranya gimana? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Ya berarti untuk mencegah peer influence tadi justru fondasinya di usia-usia masih balita. Iya, sebelum Berarti SD, sebelum Dari SD. Pak Saprol tadi dengan selalu menginfluence di usia-usia segitu dengan intens itu hal yang cukup baik ya. berarti ya. Justru penting. Iya, ya. Soalnya kayak tadi Pak Eng kan nanya ada nggak sih anak kayak gitu. Kebetulan saya sendiri. Wow. Saya sampai hari ini saya tidak pernah beli namanya permen yang merah-merah kapas itu. Apa namanya? Bukan yang gede itu kapas Permen yang di alun-alun gitu loh. Iya. Gulali. Bahasanya apa ya? Nggak tahu permen kapas sebetulnya. Iya, permen kapas. Yang dia digulung-gulung itu loh. Ya, ya. Nanti jadi segede gini tuh dalam plastik gitu, oke, ya oke. kan? Yang dijual di alun-alun, di pinggir jalan. Sampai hari ini saya nggak tahu rasanya. Manis Karena nggak doang boleh. sih, manis doang. Karena nggak boleh. Katanya nanti tenggorokannya luka gitu. Siap. Ya udah akhirnya itu sudah ternyata tertanam dari kecil. Ya dari kecil kan kadang Berarti lewat. kemungkinan pas usia balita itu ya ditanamkan seperti itu mungkin ya. Iya. Iya, Mungkin iya. ya. Jadi pas kayak waktu kecil kan mungkin lagi diajak orang tua gitu, kita ke kota Ya, gitu ya. kan, nggak ada pinggir-pinggir jalan ada yang jualan permen itu, ya pengen dong. Jangan tuh nanti tenggorokannya sakit. Siap. Ya udah. teringat. Iya, sampai sekarang saya nggak pernah beli, nggak tahu rasanya. Mau terbeliin nggak? Mau terbeliin nggak? Jangan, Oh, nanti jadi mengharukan itu. Syuting di sini loh waktu kita syuting ini. Tapi coba-coba sampai sekarang saya nggak pernah beli. elaborasi perasaan ketika ada temennya Oh, iya. beli Iya, atau benar, apa benar, gitu coba. benar. Nggak apa-apa. Rasanya Jadinya kayak mungkin fondasinya tadi, fondasinya udah masuk. Jadi aku Udah pikir, kuat ya. iya. Fondasinya udah. Nanti makan itu leher saya sakit karena kebetulan memang sebelumnya itu pernah kasus saya makan kerupuk udang lehernya perih. Oh. Nah itulah yang jadi takut-takutannya gitu loh. Karena Nanti kalau ada faktanya ya. iya nanti kalau makan itu sama kayak makan kerupuk udang nanti lehernya sakit. Ya sampai hari ini juga saya juga makan Tapi sampai hari ini pun nggak penasaran ya, nggak penasaran. Enggak. Pengen. Untungnya mungkin karena fondasinya kuat Kalau tadi ya. penasaran bener tak beli ini. Beli mobil aja nggak sih? Itu saya penasaran gitu. BYD Kak, BYD. Gitu kalau. Atoan. Mungkin itu ya, mungkin karena fondasinya udah kuat ya. Tapi agak takut juga entah memang karena fondasinya kuat atau saya takut sama orang tua saya nggak tahu. Makanya itu nanti dibahas di gentle discipline. Itu ada 4 konsekuensi yang terjadi sama Pak Magang ini. Itu konsekuensi alami. Oke. Ditambah konsekuensi logis. Oke. Jadi orang tuanya ngasih konsekuensi logis bahwa mungkin tenggorokannya nggak luka ya, tapi kan radang bisa. Ya. Nah itu logis. Plus alaminya dia sudah terkena sesuatu sebelum logisnya. Ya sudah mengalami. Oke. Jadi Ya, gitu. ada 4 konsekuensi itu. Yang maksud tadi fondasi itu salah satunya dengan menanamkan konsekuensi itu tadi. Ini sama halnya kayak motor, knalpot. Anak kecil kan paling seneng main di sekitar motor ya. Kita bisa punya 2 pilihan. Jangan main dekat knalpot, panas. Panas, iya. Atau kita coba taruh tangannya jangan langsung nempel. Deketin aja dulu.
coba rasain. Hangat, Jangan nempel ya. Pokoknya jangan nempel, dekat lah ya. jangan. Dekat. Jadi itu cara kita melatih konsekuensi logis Oke. sama alami. Nanti kalau dia udah ngalamin yang alami dulu, oh iya panas, baru kita logisnya. Knalpot itu panasnya banget. Kalau kamu nempel bisa sampai terbakar. Nah, Ya bisa terjadi lupa. seperti itu. Ya. Oke. Ya itu juga salah satunya lagi adalah gini. Dulu tuh saya masuk TK tuh dari usia 3 tahun. Bahkan jadinya diulang. Jadi saya tuh Berapa TK. kali berarti? 2 kali. Ya jadi kan masuk yang TK kecilnya di umur 3 tahun. Nah kan jadinya nggak dinaikin ke TK besar. Jadi TK kecilnya 2 kali. Oke. Nah akhirnya selama masa balita itu berarti masih balita kan. Iya. Itu tuh selalu ada doa sebelum pulang yang saya masih sedikit-sedikit sampai sekarang. Dan itu mungkin salah satu fondasi juga itu. Jadi Betul. ada doanya tuh gini, pokoknya pulang terus pulang, jangan mampir kemana-mana. Nah sampai SMA saya nggak pernah namanya pulang sekolah tuh mampir-mampir. Keren sih. Pasti pulang dulu baru ke Keren warnet. sih. Wow. Itu fondasi Iya, ya. musuh ya. Sepenting itu guys. Iya. Tapi bener. itu doktrin gak sih jadinya gitu loh. Berarti memang harus sampai di usia sekarang. Iya itu bahkan bukan dari orang tua, tapi itu hanya sekedar dari doa bersama saat pulang gitu, yang dipengaruhi sama ya sekolah gitu kan. Sekolah Iya, ya. iya di sekolah. Jadi pas kan biasa kalau kita sekolah dulu kan mulai berdoa dulu rame-rame kan, baru beri salam. Nah, ini sama beri salam, terus berdoa mau pulang. Nah, salah satu kalimat di doa itu adalah pulang terus pulang, jangan mampir kemana-mana. Terus sampai SMA saya nggak pernah mampir. SMA nggak pernah Nggak pernah. Padahal saya SMA mampir di warung ya. Benar-benar yang pulang taruh tas dulu, ganti baju, baru main gitu loh. Oke. Nggak pernah yang sampai, maksudnya dari pulang itu mampir dulu ke rumah teman, nggak pernah. Oke. Tapi kalau teman mampir ke rumah saya, Sering. ya saya yang nggak pernah gitu. Nggak tahu. Benar. Udah terdoktrin Karena bakal. nggak ada penjelasannya kan. Iya, di situ nggak ada penjelasannya. Berarti artinya kalau di usia balita itu kita masukin dengan kalimat-kalimat yang ini lebih ke positif berarti ya. Itu memang Ya. bisa berpengaruh sampai usia berapapun ya. Iya, Maksudnya mungkin. dalam arti kayak karena pendidikan kita di usia balita itu sudah seperti itu, ya udah kita bakal bakal mengalami seperti itu terus ya. Gitu apa gimana? Secara tidak Secara sadar. tidak Secara gitu tidak ya sadar. berarti ya. Jadi apa yang kita lakukan secara sadar itu sebenarnya dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Nah, Iya. Oke. Ya, berarti itu memang harusnya ngasih influence yang baik-baik Ya, lah. Masa artinya pro di tadi. usia balita ya, Iya. berarti memang peran orang tua sangat penting dong berarti. Ya, karena masih yang kayak tadi Pak Eng bilang, masih kata orang tuaku ya kan. Iya. Masih influence Oke. orang tua itu masih Berarti saya lanjutkan ya ini ya, saya lanjutkan. Iya, tapi jangan kayak saya nih sampai nggak pernah makan permen nggak puas. Ya, karena kalau misalnya zamannya kita sekolah ya, mungkin itu kita ikut tren main kelereng gitu. Iya. Nah, ya kan? Oh, jauh. Dia bapak-bapak dia relate nih yang umur 30-an nih zaman SD. Udah deh, poin lagi. Itu kan kayak Mainnya udah kayak gini semua ya. iya, kalau sekarang tuh trennya orang anak-anak tuh pengen peer influence tuh di Mobile Legends mungkin ya kan. Roblox, ya kayak skinnya atau apa gitu. Kalau kita dulu Wah, kelereng ya sih. Iya kan? ceritain, waduh. Ya kalau cuma kan Keren sekali. apa ya, kalau kelereng itu kayaknya masih bisa lewat, ya mohon maaf ya, kayak pertaruhan gitu nggak sih, ya kan? Nanti kelerengnya kalau menang buat kita gitu. Jadi mungkin yang lama habis ya makin tipis kelerengnya. Tapi kalau anak sekarang dengan influence-nya adalah skin Mobile Legends, terus avatar Roblox, itu yang tipis dompet bapaknya gitu masih. Iya kan Pak. Bahkan dulu mainan bungkus rokok itu digepeng-gepeng. Iya, buat anu gitu. Atau kartu dari ini kayak tepok gitu. Itu kan nanti taruhannya gitu kan, kalau menang buat kita ya kan. Jadi nggak terlalu bikin tipis dompet orang tua guys. Bisa nggak kita jadi anak kecil lagi nih? Enggak lah, saya udah enak Oh, jadi jangan. anak kecil nggak bisa nikah. Nggak ada Pak Bewok nih yang pakaian gitu. Oh ya, Apa itu ya? kita jangan lupa kita doakan Pak Bewok ya, mertuanya lagi sakit. Jadi kali ini memang Pak Bewok nggak ada karena mertuanya lagi dirawat di rumah sakit. Kita doakan bersama. Sehat-sehat. Oke, jadi pokoknya emang pengaruh teman sebaya itu memang kadang lebih kuat ya dari orang tua, apalagi untuk usia-usia udah mulai remaja ya nggak sih. Kalau anak-anak mungkin masih bisa kontrol nih kayak Ya. tadi Pak Saprol, Pak Eng gitu kan masih bisa kontrol anak-anaknya itu kan. Ya itu tadi karena mereka itu memang mau setara gitu ya kan. Betul. Nggak ada jarak gitu ya, kayak misalnya kita dulu mungkin sekolah kalau teman-teman kita tuh pakai celananya agak turun, kita ikutan ya kan.
sabuknya gede-gede kita ikutan, bajunya keluar kita ikutan. Saya tuh bahkan ngikutin kalian dulu baju keluar, kurang ajar. Kalian memberi influence saya yang jelek. Zaman SMA ya? Iya, zaman Iya, SMA. kata-kata kan anak-anak teman-teman IPS berarti ya Bang ya. Iya. Sebut ya enggak apa-apa ya. Teman-teman kita itu kan memang seperti itu ya Bang Iya. yang di kedua. Ya, bajunya bukan keluar Sendiri sendiri sebenarnya. Karena Kamu aja yang kalah. Ya. Ya kalau dulu tuh aku gara-gara Gitu ya. makan di warung liatin kalian mau anak-anak ini keren bajunya keluar-keluar aja saya ikutan. Dan jadi minoritas gitu jurusan IPA. Ya, intinya seperti itu. Intinya jangan kaget lah kalau nanti memang terjadi anak itu lebih percaya sama teman-teman ya sama lingkungan ya daripada kita gitu kan. Ya karena memang ada masanya kayak gitu ya. Cuma memang kita juga tetap harus menjaga agar tetap influence yang baik itu bisa datang dari kita. Betul nggak sih? Betul. Kira-kira seperti itu. Ya jadi kira-kira itu tadi lah ya masalah orang tua versus teman sebaya ya. Nah sekarang itu yang saya pengen obrolin itu adalah peran orang tua di mana itu bukan dilawan tapi justru dimanfaatin. Jadi gini, kalau yang pernah saya baca itu adalah teori dari Brenner gitu ya. Namanya itu ecological system theory. Gampangannya kayak gitu. Nah, Apa tuh? di sini tuh katanya anak itu berkembang bukan cuma dari orang tua aja, tapi ya juga dari semua lingkungannya, dari rumah, dari sekolah, bahkan ya kalau sekarang sampai media, jadi media sosial, ya kan, dengan gadget-gadget yang udah belajar sekarang, sangat berbahaya di situ. Nah, pertanyaannya tuh gini, kalau memang begitu gitu kan, apa yang bisa dilakukan orang tua nih biar tetap punya pengaruh, tetap punya influence ke anak gitu loh, karena variabelnya udah banyak, rumah, sekolah, teman lingkungan tetangga itu bahkan ya sekarang yang sangat masif dan sangat mengerikan dengan algoritma rekomendasi itu adalah media sosial ya kan, mau itu YouTube, mau itu apa namanya Instagram, TikTok ya, walaupun bahkan di game itu juga ada itu kayak Roblox dan lain-lain itu kan ada orang-orang udah random di situ. Nah itu gimana tuh, apa yang bisa kita lakukan nih sebagai orang tua biar tetap punya influence meskipun anak itu lebih sering terpapar segala macam di luar orang tua. Iya, pengaruh ini di orang tua entah dari teman, rumah, tetangga, sekolah, sampai itu tadi media sosial. Gimana? Yang punya pengalaman nih? Siapa duluan? Silakan. Oke, berarti tadi pertanyaannya mau dilawan atau mau dimanfaatkan? Yes. Oke, cukup berat ini karena mungkin agak panjang dan sebenarnya nggak bisa disimplifikasi, tapi Ya. kita coba biar durasi juga ya. Ya. Kita pisahin environment-nya jadi 3 dulu, Oke. fisik, psikis, sama digital. Tadi Yes. kemarin aku bilang 2, tapi ternyata tadi ada tambahan digital. Ini memang penting karena hari ini ada Penting gitu banget. ya. Ya, itu udah happen. Udah happen. Awas tangannya kena mic. Apa-apa. Berarti- Aman. Yang pertama tentang fisik dulu ya, lingkungan fisik di rumah dan di sekolah. Kalau kita bisa simplifikasi 2 tempat ini adalah untuk anak-anak yang sudah mulai merasa keakuannya sudah ada, itu kita sebutnya egosentrisme. Ya. Kita bisa mengatur lingkungan fisiknya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Misalnya kamar warna apa, kasurnya posisi di mana, Oke. bantalnya pakai apa, mainannya mau ditaruh di mana, bukunya mau di mana gitu-gitu. Dan itu akan melatih dia punya semacam sikap egosentrisme yang positif. Karena usia-usia kita mau bahas dari mungkin balita sampai anak-anak ya, itu range-nya dulu. Itu adalah usia egosentrisme itu kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia memang pada dasarnya egosentrisme. Ya. Ini berbeda dengan egois ya. Ya. Egois itu sikap Ego apa ya? diri sendiri ya. Diri Ya, sendiri. lebih Tapi- menuruti diri sendiri. Ya. Untuk apa? Bilang itu kepuasan diri sendiri Ya. yang diutamakan. Lanjut, Pak. Tapi egosentris itu adalah sikap bahwa kita tuh ada dan kita tuh punya hak. Nah gitu-gitu tuh. Jadi sebisa Oke. mungkin kita kasih dulu supaya dia bisa bisa untuk membuat haknya ini menjadi hal yang positif. Makanya jangan salah, ada banyak anak-anak yang mungkin gampang marah dan sebagainya itu bukan karena lingkungan atau cara kita menyikapi, tapi kadang karena lingkungan, sesimpel itu. Ada sebuah cerita, cuma ini agak panjang. Intinya ada saat anak-anak itu kalau misalnya tasnya dipindah, dia bisa marah loh. Padahal hal sepele. Oh ya, oke. Iya kan? Oke. Itu karena kita nggak menghargai bahwa dia tuh naruh di situ karena dia merasa itu tempatnya. Tapi kita dengan seenaknya memindahkannya. Nah, Oke. itu kita harus Oke. dari rumah dulu menyiapkan lingkungannya.
Terus yang kedua psikisnya, ini yang mungkin saya juga sama istri masih sering bareng-bareng lah ya, masih sering saling mengingatkan gitu. Jadi secara psikis anak-anak itu cenderung apalagi yang udah punya 2 anak ya, Ya. cenderung punya rasa cemburu. Ya, betul. Betul banget. Dua-duanya ya Betul kan? banget, betul banget. Kakak ke adik Iya. dan kakak kakak. Oke, oke. Ini juga ilmu baru, saya belum pernah nyoba, Ya. tapi nanti habis ini kita coba. Jadi ada namanya kencan sama ayah dan kencan sama ibu. Oke. Oke. Ya. Nih, kita belum nyoba. Ya. Tapi intinya gini, anak mau bagaimanapun, Hmm. mau seadil apapun, itu pasti ada masanya dia cemburu. Nah, di masa itulah kita coba untuk bikin suatu hal yang kita sebut kencan sama ayah. Jadi misal anak pertama pengen sama ibu, Ya. tapi ibu lagi sama anak kedua. Iya. Nah, gitu-gitu tuh. Oke. Ibu bisa bilang, oke nanti habis ini kencan sama ibu ya. Hmm. Nanti biar adek kencan sama ayah. Nah, kayak gitu. Cuma nanti kita coba bahas lagi habis dicoba. Nah, dari 2 environment itu kita bisa siapin di rumah. Yang nggak bisa kan di sekolah. Makanya menjadi tugas guru. Guru. Nah, guru punya dilema tersendiri. Pengasuhan yang berbeda, setiap orang tua berkumpul jadi satu di dalam satu ruangan. Yes. Dan kita harus Di tengah-tengah mungkin. Iya, Oke. menyamaratakan. Ya, Dan itu paham, bukan paham. kalimat yang enak ya, Ya, ya. menyamaratakan. Jadi kebetulan kalau ada anak yang memang sudah fondasinya bagus, kita mungkin lebih enak ya. Tapi Ya. dia harus berada satu posisi dengan anak-anak yang mungkin masih mencari Ya, oke, paham. ekosentrisme dia. Mungkin dia nggak dapet di rumah, dia pengennya di sekolah. Jadi merasa apa ya, superior, pengen mukul dan sebagainya, lebih kuat. Nah, itu tuh akhirnya kita bertarung di situ, yang mana akhirnya menjadi masalah. Oke. Sebenarnya nggak boleh dinormalisasi juga. Oh, anak-anak biasa kan nggak boleh ya. Ya, nggak boleh. Cuma memang Kebanyakan bilangnya seperti itu kebanyakan pasti. bilang gitu. Nah, gimana mengatasinya di sekolah? Kalau saya sendiri suka pendekatan individualnya si Anak itu. John Hope. Jadi Oh, sorry. ya dari zaman kuliah itu saya suka baca bukunya John Hope. Ada 3 buku. Tadinya saya berpikir untuk mengatur satu kelas, saya harus jadi pemimpin untuk satu kelas. Oke. Oke. Tapi John Holt enggak. John Holt berpikir kalau memimpin satu kelas, maka kita harus jadi temannya setiap anak. Oke. Nah, itu tuh. Cuma ini butuh proses, teman-teman. Jadi 3 bulan pertama mungkin pengenalan doang. Jadi nggak bisa ngatur sedemikian rupa. Tapi nanti setelah 3 bulan, ya oke, si A bisa nurut kalau gini, si B bisa nurut kalau Oke. gini, si C bisa nurut kalau kayak gini, baru nanti kita stress. Nah, gitu tuh. Karena pendekatannya individual. Oke. Ya, tertarik sih. Udah. Sudah. Oke, oke. sorry. Berarti gini. Sebentar. Digitalnya gimana nih? Berarti kan kalau dari yang saya tangkap ya, Ya. kalau dari Pak Eng itu berarti untuk mengatasi masalah ini tadi, yang perlu dilakukan tuh adalah memvalidasi dulu ego dan tentunya di sini eksistensi si anak, Eksistensi. ya kan? Karena sesimpel masalah tas tadi gitu loh. Ya. Karena kalau tasnya itu asal kita pindahin itu nggak hanya menyentil egonya, bahkan eksistensinya ya nggak sih? Bahkan itu terjadi di anak saya loh. Itu terjadi di diri saya juga. Anak kedua. Iya. Itu benar-benar, maaf ya, saya potong ya. Jadi anak kedua saya itu ketika, contoh nih, persis banget ya barangnya dia itu kita pindah nih. Ya. Itu mungkin dia risih ya. Jadi ya harus di situ lagi gitu. Ya. Harus, apa sih aku dipindah? Atau misalkan kita nih, simple aja. Ambilin remote dong, misalnya saya minta tolong. Yang ngambil itu kakaknya dulu nih. Itu nggak terima. Ketika udah kasih ke saya nih, misalkan udah dikasih ke saya, kakaknya dulu yang cepet nih. Itu harus ditempatkan dulu di situ lagi. Betul. Itu anak yang kedua saya, ada yang memangnya seperti itu. Ada jiwa kompetitif bahkan ya dari kecemburuannya itu. Iya, itu ngeri juga ya. Tapi kayaknya seru ya menghadapi itu ya. Seru. Ya, terus saya tertarik nih tadi yang Pak Eng sebutkan, berarti kalau karena Pak Eng guru itu berarti harus, misalkan dalam satu kelas itu ada 30 siswa nih, berarti setiap siswa itu Pak Eng juga harus pendekatan masing-masing siswa itu ya. Iya. Berarti butuh waktu lama juga ya. 3 bulan, biasanya 3 bulan. Oke. Makanya pada akhirnya kemarin Pak Jody, Pak Magang juga tanya, apakah tradisional metode masih bisa dipakai? Pada akhirnya iya, karena sebagian besar masih tradisional metode. Misalnya kita pakai kata jangan.
Ya, ya, Mereka udah masih. biasa pakai Ya, jangan di rumah, Ya, ya udah. ya. Saya harus ibaratnya menyamakan, tapi nanti saya tambahi dengan gentle disiplin. Nah, Oke. gitu-gitu tuh. Oke, Oke. ada penambahan materi lah bahasanya ya. Oke. Ya kalau dari Pak Saprol gimana pengalamannya tentang itu? Kalau saya sudah merangkum sebenarnya. Ada 6 nih karena apa? Mungkin karena anak saya itu belum masuk fase sekolah SD ya. Jadi saya lebih ke yang tadi hadir ya. Ininya hadir ke dalam anak itu untuk membentuk, bukan membentuk ya, untuk berperilaku seperti apa yang kita inginkan. Memberi contoh. Memberi contoh. Nah, itu ada 6 udah saya rangkum. Yang pertama itu masuk ke dunia anak dulu. Nah, 1 iya, tuh. cakep. Oke, yang kedua komunikasi setara. Dengarkan cerita anak nih, penuh perhatian. Jadi ketika anak cerita, dengerin aja dulu. Iya. Oke ya. Kedua itu. Yang ketiga, kita harus humor dan santai. Ya. Nah, Sersan lah ya. ya, Serius tapi santai. Oke, yang keempat, berikan ruang berpendapat dari anak. Ya. Paham ya? Nah, yang kelima, berempati. Ada yang terakhir itu tetap jadi role model. Dah itu. Ya. Menurut saya itu rangkum itu. Jadi ketika 6-6-nya itu diterapkan di diri kita sebagai orang tua, insya Allah anak-anak itu bisa menjadi seperti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Kita harapkan lah. Namanya orang tua kan pasti mengharapkan anaknya baik-baik saja kan. Tidak ingin kegiatan-kegiatan yang salah dilakukan oleh anak kita. Pasti kan seperti itu. Nah itu makanya kehadiran itu kita penting banget di usia-usia yang tadi balita itu penting banget. Makanya jangan egois nih diri kita nih ketika kita sudah mempunyai anak, kita harus hadir di setiap momen kalau bisa. Ya, menurut itu yang itu aja sih. singkat, padat dan kurang jelas. Jelas. Jadi kalau mau tanya bisa di Ya, komentar. diskusi aja di komentar. Oke, jadi gini ya, kalau saya simpulkan, ini kalau dari kembali lagi dari Pak Eng tadi, kalau Pak Eng itu berarti melakukan validasi atas egosentrisnya anak, yang berarti itu adalah memvalidasi eksistensinya dia kalau yang saya tangkap ya kan. Karena kalau ya kayak tadi masalah tas itu digeser, itu udah bukan hanya menyentil egonya, tapi menyentil eksistensinya dia gitu loh. Dan itu juga terjadi di Pak Saprol, masalah remote. Betul. Eksistensi yang anak kedua tuh merasa terganggu kalau kakaknya udah duluan ngambil remote-nya gitu kan. Ada egosentrisnya dia di situ. Dan yang bisa saya tangkap lagi kalau dari Pak Saprol itu memang kembali titik awalnya, basicnya itu adalah ikut terlibat ya nggak sih? Betul. Ya kan, jadi kayak bapak-bapak nih, sorry tuh saya buat bapak-bapak. Jangan cuma sibuk main motornya aja Pak, ya nggak sih? Kalau misalnya kayak saya, jangan sibuk main PS aja gitu loh. Tapi ikutlah terlibat dalam permainan anak, betul nggak? Mungkin anaknya main lato-lato, ya ikut main lato. Ikut Ya, ikut aja. Kalau kita nggak bisa ya udah ikut aja. Iya. Ya mungkin ya ditambah harus mau ngalah gitu. Nah itu yang saya susah tuh. Kalau main harus ngalah kayak ada apa pride to maintain gitu. 10 berarti. Enggak sih. Enggak. Tapi balik lagi pola asuh orang tua ke anak kan Ya, mungkin beda-beda. beda-beda caranya. Mungkin kalau di saya itu seperti itu. Saya terapkan seperti saya. Ya tapi walaupun beda-beda kan tetap intinya adalah kehadiran tadi kan. Dan hadir, kita juga memvalidasi egonya. Kalau dari 6 kesimpulannya dari Pak Saprol tadi itu adalah demokrasi anak yang sih. Dikasih ruang bicara, dikasih ruang berpendapat, ya kan? Dikasih ruang untuk dia bisa apa ya istilahnya bernegosiasi dengan orang tua, betul nggak? Macam-macam. Iya, karena gini, kalau yang bisa saya tangkap ya harusnya peran orang tua itu bukan buat saingan sama anak loh. Ya, Harusnya kan? Harusnya tuh untuk lebih bikin ekosistem yang positif. Ya kan? Dan masuk ke circle-nya anak. Nah, ya nggak? Masuk ke circle-nya anak dengan ngasih validasi tadi, memvalidasi dia punya eksistensi gitu kan, terus memberikan ruang untuk anak bicara, itu kan kita bergerak sebagai ikut gitu loh dalam ekosistem positif itu gitu kan untuk masuk ke dunia anak. Makanya saya nggak punya anak kecil karena saya belum bisa kayak gitu. ini anak cewek, yang notabene cewek, anak cewek kita itu mainannya boneka-bonekaan. Bagaimana perasaan? Waduh. Mau nggak mau kita harus terjun dong. Walaupun itu kan mainan cewek. Ya. Akhirnya pernah terjadi di saya ini. Akhirnya di boneka itu kan ada yang boneka kan nggak mungkin yang cewek-cewekan semua tuh. Ya. Ada yang kayak boneka Dino dan sebagainya. Terus saya menjadi boneka Dino. Masih tetap ambil sisi maskulin ya. Iya, ketika permainannya itu
sekedar ngobrol aja, halo saya Dino, halo saya ini, gitu aja. Udah seneng banget lah. Iya, iya, Itu iya. sesimpel itu sebenarnya. Makanya dari orang tua itu, ayolah jangan ego ya. Iya. Jadi Iya. memang apapun ketika anak minta mainan dengan orang tua ya udah tinggal. Walaupun Iya. udah saya apaan sih mainan boneka kan seperti itu ya. Mungkin Iya, iya. mungkin banyak Masukin dulu aja. iya masukin aja dulu kita juga bisa milih kan boneka yang ya jangan boneka yang cewek lah kan bisa kan. Iya, iya. Karena ayah cowok nih, ayah milih boneka yang ini ya misalnya. Boneka Dino tadi ya. Oh iya ya, saya nggak kepikiran ya. Spiderman kan ada tuh. Padahal tadi pas bilang anak-anak main boneka, saya sebut main boneka saya apa ya kan? What the fuck? Ya, ya, ya. Harusnya ambillah boneka yang lain ya. Mungkin bisa jadi apa ya? Jadi cerita bersama gitu loh. Misalnya boneka Dino gitu, Dinonya jalan-jalan gitu kan, mau kemana ke mall ya. Ternyata Dinonya vegetarian. Yang paling ada Apa tuh? anak cewek itu mengajak mainan make-up-make-upan gimana? Kita jadi Betul. Kalau saya seperti itu. Ya, ya. Diapain sih? Ya maaf itu yang terjadi di saya. Jadi mungkin teman-teman atau kawan-kawan yang nonton ini kita lain bisa di Iya, bisa di-share lah di sini. saya kan ya Ya. itu salah satu contoh. Jadi saya ini lebih ke udahlah ikutin aja. Masuk ke circle anak itulah gitu kan, harus masuk ke dunia anak, jadi bagian dari kehidupannya anak, terutama pas masih kecil-kecil nih ya, tentunya sampai gede juga ya kan. Oke lah, jadi di sini bisa saya simpulkan obrolan kita hari ini itu intinya memang anak itu cepat niru temannya, karena kan memang ada apa ya bilang itu naluri sosial lah manusia ya kan. Terus juga teman sebaya itu kadang memang punya pengaruh lebih kuat daripada orang tua ya, karena misalnya dia mungkin ngasih sesuatu yang orang tuanya nggak ada nih, nggak nyontoin gitu kan, jadinya ya anak-anak terpengaruh ya kan. Terus juga tugas kita sebagai apa ya, sebagai orang tua itu adalah ya itu tadi masuk ke lingkungan anak untuk bikin ekosistem yang positif, bukan malah jadi bersaing dengan anak gitu kan. Jangan kayak saya nggak mau ngalah main PS gitu loh. I have a pride to maintain. Ya dan kalau perlu ya tadi lah mungkin bapak-bapak bisa daftar SD lagi kali ya. Sekelas sama anak kayak kan sih. Jadi kan bisa ikut jadi temennya. Nah kalau itu terlalu ngarang ya. Tapi mungkin ada loh bapak-bapak saking pengen deket sama anak daftar SD gitu. Ya, terima kasih ya teman-teman yang udah nonton. Terus tunggu bersama kami di Bapak-Bapak Live gitu kan. Kalau nanti ada yang pengen dicurhatin tentang masalah yang relate dengan ini, boleh banget curhat di komentar gitu kan. Kita bakal ngobrol dan berdiskusi, bahkan berdialektika di situ. Terus juga kalau misalnya ada topik-topik yang pengen disaranin, ya saranin aja ke sini, kita akan coba bahas. Ya kalau nggak bisa, bisa-bisain ya nggak gitu. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan Bapak bukan basa-basi.